Amin. Bertepuk tangan sekali lagi dong. Jangan setengah-setengah kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan amin. Masih berdiri. Apa kabarnya malam hari ini? Come on young people. Apa kabarnya? Luar biasanya kurang mantap. Coba pakai tangannya dikit. Coba lambaikan tangan kanannya. Kalau Kak Frigo katakan, ya, bertanya apa kabarnya? Katakan luar biasa sambil tangannya. Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke? Amin. Itu baru anak muda, oke? Masih berdiri, tenang aja ya. Apa kabarnya young people? Masih belum mantap. Walaupun tertutup sama maskernya ya. Tapi pastikan bahwa kita benar-benar bersuka cita, amin. Amin. Apa kabarnya? Luar biasa? Yes, yes, yes. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya ditemani oleh teman kita, Resen, silakan duduk. Puji nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan Yesus. Ya. Waktu kita mau masuk firman tadi ada lagu yang luar biasa tentang doa. Ternyata doa itu sangat penting teman-teman. Kita sedang menghadapi hari-hari yang sukar, hari-hari yang jahat yang ada di depan kita. Setuju katakan amin? Amin. Karena firman Tuhan berkata begitu. Firman Tuhan tidak sebaliknya berkata bahwa hari-hari di depan akan semakin baik, semakin dahsyat, semakin heboh, semakin senang-senang begitu. Enggak, semakin jahat justru. Itu sebabnya menghadapi hari-hari yang jahat memang penting sekali yang namanya doa atau prayer. Itu sebabnya waktu kita nyanyikan tadi saat kita berdoa kuasa Tuhan Kuasa Tuhan bekerja. Percuma dong kalau kita berdoa tapi kuasa Tuhan gak bekerja. Kuasa Tuhan bekerja. Itu sebabnya aku percaya yang datang dengan persoalan apapun malam ini anak-anak muda ketahuilah Tuhan sudah menjamah engkau malam ini dan engkau mengalami kesembuhan yang luar biasa. Amin. Sekali lagi tepuk tangan dong. Come on. Saya kasih, kita baca dulu firman Tuhan ya. Saya ada satu message dari Tuhan malam hari ini buat kita. Kita buka kitab Amsal ya. Kitab Amsal 23. Amsal 23 ayat 17 dan ayat 18, mohon saya dibantu. Ya, Amsal 23 ayat 17 dan 18 firman Tuhan berkata begini, boleh kita baca sama-sama, Saudara? 2, 3. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Itu berita baik, berita yang luar biasa. Ini tentang masa depan. Apa sih masa depan itu? Ya, masa depan. Ya. Apigo kasih judul masa depan menantimu. Masa depan menanti kita semua anak-anak muda. Ya, amin. Masa depan ada dua kata. Kalau bicara masa bicara apa teman-teman? Bicara waktu. Depan atau muka sinonimnya ya dalam bahasa Indonesia. Muka, apa yang ada di depan? Sesuatu yang belum terlihat. Sesuatu yang masih misteri. Sesuatu waktu yang ada di depan tidak terlihat secara kasat mata dan itu masih misteri. Itu bicara masa depan. Mengawali renungan ini Kak Frigo mau tanya dari anak-anak muda. Ayo aktif dong. Kira-kira apa sih bagi seorang pemuda, apa yang paling dikhawatirkan di dalam kehidupan ini? Ayo bantu Kak Frigo jawab, sedikit interaksi. Apa sih kekhawatiranmu? Teman yang baju hitam? Ya, coba. Kira-kira apa sih kekhawatiranmu saat ini? Loh, Kak Frigo tanya, kita semua ada kekhawatirannya enggak? Iya kan ini bicara masa depan. Karena sesuatu yang tidak terlihat. Dan ada proses menuju ke sana. Sehingga kita selalu ada was-was. Dan ada kekhawatirannya. Ya kan? Khawatir apa teman? Khawatir apa? Coba teriak. Khawatir tentang kuliah. Ya kan? Kuliah. Mungkin dia pikirkan kuliah. Aduh gimana bayarnya nanti. Mahal semester berikut. Bayar lagi. Belum lagi buat makalah-makalah dan sebagainya begitu banyak. Apalagi? Apa kekhawatiranmu hari ini? Lalu tadi yang cowok, sekarang yang cewek. Coba yang baju biru bantu saya ya. Kekhawatiranmu apa sih sebenarnya? Boleh kita share, enggak apa-apa. Kita kan teman, Pak. Tapi aku juga punya kekhawatiran sendiri. Apa sih yang kau khawatirkan? Boleh berdiri?
Atau jawab di tempat dengan apa? Lantang aja suaranya. Kalau tadi kuliah apa? Makan. Oh magang. Magang kerja, praktek kerja, ya. Kalau zaman Vigo dulu waktu sekolah masih STM, karena Vigo lulusan STM loh, sekolah teknik gitu ya. Itu magang itu disebut PSG, pendidikan sistem ganda. Jadi ada prakteknya di lapangan langsung. Khawatir tentang magang, nanti gimana? Nilaiku gimana? Aku bisa enggak ya? Aku bisa menyesuaikan enggak? Nilaiku bagus enggak? Aku dianggap sukses enggak? Lulus enggak? Ada lagi enggak? Enggak ada yang jawab. Mungkin khawatir enggak punya pacar di sini. Ada yang khawatir karena belum punya pacar. Aduh, aku khawatir nanti kalau aku sampai tua belum punya pacar, belum punya pasangan gimana ya? Belum punya jodoh. Itu kan sesuatu kekhawatiran juga. Anak muda gitu, men, ya kan? Dan banyak lagi kekhawatiran yang lain. Ada 2 jenis masa depan. Yang pertama adalah madesu. Coba semua katakan madesu. Madesu itu apa sih? Masa depan suram. Jenis yang kedua adalah madece. Yaitu masa depan cerah. Siapa yang mau masa depan, yang pertama madesu, angkat tangannya. Coba angkat tangannya. Oh enggak ada. Yang mau madece, lambaikan tangannya. Wah, tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Jadi semua kepingin sekali ya, satu saat saya punya masa depan yang cerah, masa depan yang luar biasa. Mungkin saya seorang pelajar, saya mau jadi seorang pelajar yang sukses. Mungkin saya rindukan saya punya suami yang baik, istri yang baik. Saya punya masa depan, punya angan-angan, punya mimpi. Gak apa-apa, mimpi itu gak apa-apa teman-teman. Untuk sebuah masa depan gak apa-apa, mimpi gak bayar kok. Amin. Mimpi aja sebesar-besarnya daripada gak mimpi sama sekali gitu. Ya kan? Mimpi punya mobil mewah pribadi, punya villa pribadi, apalagi ya, punya Indomaret pribadi mungkin, atau Alfamart pribadi dan sebagainya. Ya, punya mall pribadi. Tidak apa-apa, kita bermimpi yang besar. Perbiasakan jadi anak-anak Tuhan, young people, anak-anak muda yang punya mimpi yang besar. Jangan mimpi yang kecil-kecil. Itu anak Tuhan, itu mentalnya itu. Dongkrak mentalmu untuk berpikir sesuatu yang gede, yang besar. Amin. Saya lihat walaupun tertutup masker, tapi dalam spirit saya bisa merasakan dari anak-anak muda ini akan bangkit pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Pengusaha-pengusaha yang sukses. Ya, satu saat nanti datang ya. Kak, benar doamu Kak? Itu kita makan-makan, kita syukuran. Ngopi-ngopi aja. Oke? Hai. Puji Tuhan. Nah, yang pasti teman-teman sekalian, teman-teman muda, bahwa semuanya mengkhawatirkan tentang masa depannya. Gak hanya anak muda, orang tua pun khawatir hari-hari ini. Iya kan? Coba kita belajar dari pandemi, banyak gak yang khawatir? Banyak sekali teman-teman, khawatir, minta ampun ya. Ada banyak perusahaan yang kolaps, tutup, khawatir lagi, bingung lagi. Ya, anak gak sekolah harus di rumah terus online, khawatir lagi. Kan? Apalagi kekhawatiran, banyak sekali kekhawatiran yang terjadi. Nah, contoh-contoh kekhawatiran, Hafigo mau kasih di sini. Ada yang pertama SPP. Apa SPP itu? Bukan uang sekolah, SPP itu sandang, pangan, papan. Itu contoh kekhawatiran yang pertama. Bicara sandang, bicara pakaian. Kan? Lihatlah teman-teman datang loh dengan pakaian yang bagus-bagus. Ini bukti pemeliharaan Tuhan, amin. Kita tidak dibiarkan Tuhan telanjang. Maaf kata. Tapi Tuhan pelihara kita dengan luar biasa. Ini Kak Frigo pakai baju begini menyesuaikan anak muda. Kelihatan gak anak muda banget? Pastor Andrew, ya kan? Ini sandang Tuhan pelihara. Tuhan kasih yang terbaik buat kita. Heboh Tuhan kita itu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tentang sandang. Kemudian pangan. Pangan ya, pangan bicara makanan. Panganan. Kan? Tuhan pelihara sampai hari ini. Pandemi, banyak orang ketakutan. Kan beras mahal, minyak mahal. Ada teman kita, WL kita yang luar biasa juga Kak Gledi di sini kan. Orang Manado ya kan. Pernah terjadi apa? Ya, bukan soal beras, ini cabai. Orang Manado itu suka cabai teman-teman ya. Khususnya orang Indonesia Timur. Kak Gledi itu paling gak bisa kalau makan gak ada lomboknya. Ya, ya. Kalau perlu yang jadi lauk itu cuma nasi, Pastor Andrew. Yang jadi lauk nasinya. Ya. Yang pokoknya cabainya.
Sampai kepedesan, saya bilang, ya ampun darah Yesus begitu luar biasa orang ini makan cabai. Nah satu saat, pernah enggak teman-teman tahu? Cabai mahal harganya tahun berapa itu? Iya kan? Bener kan? Pernah terjadi toh? Cabai mahal minta ampun waktu itu ya. Saya beli 25.000 cuma sautik gini, bisa dihitung. Aduh. Dan bukan cuma saya yang demo waktu itu. Ternyata provinsi yang demo karena cabai naik adalah Provinsi Sulawesi Utara. Kampungnya Kak Gledi teman-teman. Itu masalah cabai. Masalah pangan. Tapi lihatlah engkau dipelihara Tuhan sampai hari ini. Kita masih bisa makan. Tuhan masih bisa kasih kita gizi yang terbaik. Tepuk tangan yang luar biasa. Jangan pernah takut. Tuhan sediakan semua yang terbaik tepat pada waktunya. Kemudian bicara papan, ya, bicara rumah. Kita masih punya rumah, tempat tinggal yang luar biasa. Gitu ya. Tuhan pelihara hidup kita dengan sempurna. Khawatir apa lagi? Khawatir hidup dalam kemiskinan. Gitu. Karena khawatir hidup dalam kemiskinan inilah makanya bangsa-bangsa sering mencari kekayaan. Kesana kesini cari kekayaan. Kan? Sedemikian rupa bahkan bisa jadi mereka menghalalkan segala cara. Demi apa? Supaya dipandang kaya, gak miskin. Walaupun sebenarnya di belakangnya ngutang luar biasa. Gak ada di sini ya, amin. Ini teman-teman yang luar biasa, ini anak-anak muda yang luar biasa ini saya lihat ya. Orang-orang sukses yang ada di depan saya ini. Kemudian ada kekhawatiran secara futuris. Artinya apa? Dalam satu hari ini khawatir, mulai dari bangun pagi. Ada nggak yang bangun pagi langsung berpikir, pas buka mata gini ya, ting gitu kan, makan apa ya? Gitu. Susah. Ada serapi. No. Ya, dari bangun pagi, makan apa ya? Dari bangun pagi sudah khawatir yang lain lagi. Apa namanya? Aduh aku belum bikin tugas, belum bikin ini. Aduh bagaimana ya? Aduh aku belum bayar utang, belum ini. Susah setiap hari dari bangun pagi sampai matahari terbenam. Khawatir dan susah. Mewarnai hidup kita. Seperti apa namanya? Kereta api. Susah. Nah ini. Setiap hari penuh dengan kekhawatiran. Ya. Saya percaya tidak ada di antara kita yang ingin masa depannya adalah masa depan yang buruk. Amin. Tapi masa depan yang terbaik. Masa depan yang luar biasa bukan? Nah pasti kita semua mendambakan itu. Pekerjaan yang luar biasa. Segala sesuatu apapun itu. Tuhan berikan dalam hidup kita semua. Nah ada teman saya saking kekhawatirnya soal jodoh tadi. Ya, ada satu teman saya ini kejadian. Ini bukan satu cerita ilustrasi yang saya buat-buat ya. Karena ini kejadiannya di Bandung. Waktu kami masih sekolah STT di Lembang, Jawa Barat. Kan? Saking dia ngebet sekali nembak teman mau jadi pacar sana sini gagal terus begitu ya. Akhirnya satu saat dia putus asa, dia bilang, Vigo pokoknya hari ini pada waktu kapel di depan umum nanti ya. Siapa saja, kebetulan ini mungkin jumlah segini. Tapi kok bisa ya, kalau di sini ada yang datang baju merah berapa ya saya lihat. Ini temannya ada hitam, ada merah dikit. Ada merah di situ. Coba angkat tangan yang baju merah. Baju merah. Teman sana nggak angkat. Ya baju merah, iya kan? Baju merah. Loh, pas hari itu nggak ada yang datang dengan baju merah. Terus dia doa begini, saking udah khawatirnya begitu loh. Pokoknya Pak Frigo lihat aja ya. Ini saya kan mau mimpin kapel. Pokoknya kalau ada yang datang baju merah, kan, masuk ruangan ini, baju merahnya full, maka saya berdoa dengan iman bahwa itu adalah jodoh saya. Begitu. Bahwa itu adalah teman hidup saya. Saya percaya Tuhan yang utus dia ke sini. Dan dialah jodoh saya. Pasti saya kawin sama dia gitu katanya. Oh ngomong gitu dia kan. Oh beberapa menit kemudian, oke, aku catat ya, benar ya, kita tunggu ya. Beberapa saat kemudian saudara yang masuk gitu ya. Ada ruangan benar-benar baju merah saudara. Ada 2 orang tapi ada 1. Ternyata yang masuk baju merahnya itu nenek umurnya 62 tahun saudara. Kenapa begini? Saking terlalu khawatir. Nanti gimana? Saya enggak nikah-nikah. Saya sudah disuruh nikah sama orang tua saya. Ini sudah ngebet, cepet lah. Mama pingin lihat cucu dan sebagainya begitu kan. Mama pingin timbang cucu dan sebagainya. Karena takut. Nah kita akan belajar ya. Ternyata untuk meraih masa depan ya. Itu ada kuncinya teman-teman.
kunci untuk meraih masa depan. Yang pertama, teman-teman boleh catat ya. Yang pertama adalah hidup takut akan Tuhan. Kok gak ada yang tepuk tangan begitu? Kalau hidup takut akan Tuhan, kok takut gitu ya? Kunci untuk meraih sukses di masa depan yang pertama adalah hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan di sini bukan berarti kita mendudukan Tuhan sebagai satu sosok yang mengerikan, yang menakutkan seperti kita lihat hantu, lantas setiap hari kita ketakutan. Enggak. Takut akan Tuhan di dalam bahasa Ibrani, orang Ibrani sering mengatakan ini, Yirat Adonai. Yirat Adonai atau takut akan Tuhan itu bukan bicara ketakutan seperti yang tadi Apigo katakan. Tapi takut akan Tuhan itu bicara apa? Sebuah penundukan, sebuah rasa hormat, penyembahan kita, pengagungan kita kepada Tuhan itu sendiri. Dan kita menomorsatukan Dia di dalam segala hal, Dia segalanya. Dia diutamakan dalam hidup kita. Itu hidup takut akan Tuhan. Amin. Seberapa banyak yang cinta sama Tuhan malam hari ini yang hadir? Coba lambaikan tangan. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Hidup takut akan Tuhan. Artinya kita menomorsatukan Tuhan di dalam segala hal. Kita suka bergaul dengan Tuhan. Kita lihat contoh Daud, seorang penulis Mazmur. Ya. Daud bukan tidak punya tantangan, tantangannya heboh, besar, luar biasa. Tapi dia suka bergaul dengan Tuhan. Itu sebabnya dalam perang, dalam apa Tuhan selalu menolong dia. Daud bukan tidak pernah berbuat dosa, pernah. Iya kan? Waktu masalah dia dengan Batseba. Iya kan? Berzinah. Tapi responnya Daud cepat, minta ampun. Dia bertobat. Dia datang kepada Tuhan. Ini orang yang bergaul sama Tuhan. Jangan jatuh terus. Ya sudah deh, aku udah jatuh, nggak bisa lagi Kak Frigo. Ya udah biarkan aja, udah jangan. Itu yang pernah terjadi sama saya. Kak Frigo pernah mau bunuh diri di tahun 95. Ketika di satu titik saya merasa bahwa hampa hidup ini. Saya pernah sharing di sini sedikit kan. Saya merasa bahwa saya seorang walaupun saya dari pulau yang kecil, tapi Tuhan izinkan saya bisa sampai mewakili Provinsi Maluku tingkat nasional. Waktu itu masih masa-masa Soeharto, adik-adik sekarang sudah masa Jokowi, ya kan? Masa Soeharto hadiah-hadiahnya tidak seheboh seperti sekarang, begitu. Tapi puji Tuhan, Tuhan izinkan semua itu. Nah, pada satu titik saya merasa bahwa saya tidak didukung sama orang tua. Karena saya waktu itu minggat dari orang tua. Saya diasuh dan dibesarkan sama om saya. Om saya itu orang luar biasa lah. Dia seorang hukum, pengacara, dan dia juga anggota DPRD di Maluku pada tahun-tahun itu. Jadi bukan keluarga yang India, orang yang terkenal juga di kota Ambon. Tapi saya tidak merasa bahwa saya didukung. Ya, ketika dalam perlombaan nyanyi festival di Ambon, ya, saya melihat teman-teman yang lain kok orang tuanya dukung mereka ya. Pakaiannya dijahit bagus-bagus, dibikin penampilannya untuk performnya biar keren dia. Tapi saya tidak didukung. Sementara saya punya prestasi segudang di kota Ambon. Pada satu titik saya merasa hampa. Kenapa ya? Keluargaku tidak mendukung saya. Pada satu titik ya, ditambah lagi dengan masalah-masalah yang lain. Dan saya pada satu titik merasa bahwa hidup ini hampa, tidak berguna. Dan saya bilang Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu nonsense. Omong kosong semua bicara tentang Tuhan. Omong kosong bicara kasih dan sebagainya. Buktinya saya tidak merasakan kasih sampai hari ini. Akhirnya pada satu titik saya ke sebuah lapangan dan saya ingin menghabisi nyawa saya. Saya ambil pisau, saudara tahu forok ya, forok itu garpu ya kalau orang di sana itu saya asaf forok atau garpu itu sampai setajam mungkin. Pada satu titik saya mau tancapkan ke dada saya sudah telanjang dada saya mau tancapkan tepat di jantung. Tapi itulah kebaikan Tuhan. Tapi kok enggak tahu dari mana datang seseorang, dia menendang itu pisau ya. Tiba-tiba pisau itu terlempar jauh. Gelap gulita di tengah lapangan itu. Dia cuma ngomong satu kalimat saja. Jangan, Tuhan Yesus mengasihimu. Dia berkata Tuhan Yesus mengasihimu. Dan saudara tahu hanya kalimat ini. Kalimat ini membuat saya hancur di tengah lapangan itu. Tapi gue tidak tahu apa yang sedang dialami anak-anak muda hari-hari ini.
Mungkin engkau punya persoalan yang tidak terselesaikan, entah di dalam keluarga, entah hubungan yang dengan papa dan mama, atau dengan adik dan kakak, atau tentang apa saja yang membuat engkau kayaknya sulit sekali. Saya kok nggak dianggap. Pada satu titik engkau merasa bahwa hampa semuanya. Untuk apa saya jadi anak? Saya tidak merasakan kasih dan sebagainya. Tapi ketahuilah, masih ada kasih Bapa. Kasih Tuhan Yesus, kasih yang sempurna, kasih yang ajaib, yang sanggup untuk mengangkat engkau dan aku saat ini. Itu yang saya alami. Singkat cerita, dia bimbing saya. Dia kenalkan saya dengan Roh Kudus. Dia kenalkan saya tentang Tuhan Yesus. Saya buka hati, saya terima dia. Saya alami sukacita yang luar biasa. Saya buka hati untuk dibimbing oleh Tuhan. Dan saya percaya semenjak hari itu saya punya masa depan yang luar biasa. Walaupun saya harus melewati proses lembah bayang-bayang maut sekalipun, saya tetap percaya masa depan itu sungguh ada dan tidak akan pernah hilang dalam kehidupan ini. Itu yang saya alami dalam hidup. Cepat saja yang kedua. Kalau yang tadi yang pertama, kunci yang pertama adalah hidup takut akan Tuhan. Yang kedua, saudara, tidak perlu khawatirlah yang berlebihan. Teman-teman, kalau khawatir yang berlebihan, saya kasih tahu, itu sebenarnya adalah kunci, adalah pintu. Takut yang berlebihan itu sebenarnya bagian dari keretakan dalam jiwa. Ketika masalah sudah banyak, terlalu banyak masalah, khawatirnya terlalu berlebihan, luar biasa. Ini pintu masuk iblis menguasai kita. Itu sebabnya firman katakan dengan tegas, jangan kasih kesempatan untuk iblis. Jangan buka pintu untuk iblis bekerja dalam hatimu, teman-teman muda. Ingat masa depanmu sungguh ada. Jangan biarkan iblis menguasai hati kita, pikiran kita. Masih ada Tuhan, amin. Kalau iblis seringkali mengingatkan kita tentang masa belakang kita, masa lalu kita. Kamu itu orang bodoh, kamu itu orang kamu itu punya masa depan, kamu punya masa lalu yang suram. Kamu itu punya masa lalu yang sangat jahat. Kamu itu, sudahlah, kamu itu suramlah hidupmu. Iblis kan mendakwa seperti itu. Memang itu tugas iblis. Dari mulai di Taman Eden, waktu Adam dan Hawa, itu dia sudah bekerja seperti itu. Dia pembohong. Ayo kita buka. Kalau nggak percaya, Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44. Apa yang dikatakan iblis itu pasti berbohong semua. Coba kita baca dengan cepat. Iblislah yang menjadi bapamu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebabnya ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Karena itu jangan mau didustai, teman-teman. Young people, jangan mau didustai oleh iblis. Amin. Katakan, aku punya Tuhan Yesus. Aku punya Tuhan Yesus. Dialah kebenaran itu. Dia kebenaran sampai selama-lamanya. Jadi jangan biarkan iblis menguasai hati kita. Karena dia datang dengan tujuan cuma untuk membunuh dan membinasakan. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan sana. Dia sebagai pencuri. Dia datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Itu pekerjaan iblis. Jangan beri kesempatan untuk iblis. Tolak. Kalau ada tawaran-tawaran yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Katakan dalam nama Yesus. Saya tolak dari hidup saya. Aku milik Tuhan. Amin. Kita milik Tuhan, amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus Kristus. Jadi sekali lagi kalau iblis mengingatkan kita tentang masa lalu kita. Jangan kalah selak. Orang Ambon bilang gitu. Ya. Ojo wedi, jangan takut. Tapi kita juga mengingatkan iblis tentang apa? Tentang masa depannya iblis. Jadi kalau dia mengingatkan kita, selalu mengingatkan kita tentang masa lalu kita. Ingatkan iblis balik. Masa depanmu juga ingat dong. Masa depannya adalah masa depan yang suram. Madesu tadi itu iblis. Satu saat dia akan dirantai selama-lamanya. Dia akan dibakar dalam api yang kekal. Sampai selama-lamanya. Tapi kita anak-anak Tuhan. Punya Tuhan Yesus yang menjamin keselamatan, hidup yang kekal. Baik di bumi dan di sorga sampai selama-lamanya. Amin. Itu sebabnya jangan beri kesempatan untuk iblis. Karena dia selalu mencari mangsa yang dapat ditelannya. Pada waktu-waktu tertentu. 1 Petrus 5 ayat 8. Ya kan? Itu sebabnya waktu engkau khawatir, datang kepada Tuhan Yesus. Dia berkata dalam 1 Petrus 5 ayat 7 sebelumnya. Serahkanlah segala
kekhawatiranmu kepadanya. Sebab dia yang memelihara kamu. Dan yang terakhir, teman-teman sekalian. Kunci yang terakhir supaya kita sukses meraih masa depan kita adalah ora et labora. Pernah dengar ora et labora? Coba semua katakan ora et labora. Ora et labora itu apa sih? Bekerja dan berdoa. Karena ada yang berkata begini, saya sudah bekerja dan bekerja. Dia mengabaikan berdoa. Oh salah juga. Dua-dua ini harus seimbang. Bekerja, berusaha, berkreativitas. Tuhan kasih talenta buat kita. Ya kan? Tuhan kasih kita kemampuan untuk melakukan apa saja. Kita bekerja, kita lakukan sesuatu yang terbaik. Ada usaha, ada tindakan, ada actionnya. Sambil kita berdoa. Waktu kita berdoa. Lagu yang tadi, kuasa Tuhan bekerja. Memberi kita keberhasilan yang luar biasa. Sehingga apa yang engkau kerjakan itu sukses dan berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan kita juga tidak bisa mengabaikan doa. Ya. Tapi ada juga yang berkata begini, ya doanya aku udah berdoa aja. Tapi gak bekerja ya sama juga. Emangnya waktu engkau butuh laptop, engkau tinggal berdoa dan laptop jatuh dari langit. Tiba-tiba boom. Jatuh laptop. Tuhan aku butuh jodoh. Jodoh jatuh dari langit juga. Ya. Bidadari dong. Ya kan? Gak bisa. Kita berdoa tapi kita juga harus bekerja. Jadi dua-dua itu harus seimbang. Ini yang harus kita lakukan untuk menggapai masa depan kita. Dan percayalah kalau kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Dalam 3 hal ini. Engkau akan melihat masa depanmu itu masa depan yang indah. Masa depan yang cemerlang senantiasa. Masa depanmu sungguh ada. Firman Tuhan sudah katakan dengan jelas di situ kan. Masa depanmu sungguh ada. Dan harapanmu tidak akan hilang. Tidak akan pernah hilang. Itu sebabnya waktu engkau berkata, aku belum dijawab sampai hari ini Pastor Frigo. Ia berkata dengan gampang, tapi sampai hari ini saya sudah minta dan minta. Setiap hari saya berdoa, bahkan saya melayani. Saya terjun ke pelayanan. Apa yang bisa saya lakukan untuk Tuhan? Saya mencoba untuk melakukan. Tapi kok kayaknya belum ada jawaban dalam setiap yang saya minta hari ini. Tetap berdoa. Harapanmu tetap ada. Jangan paksakan waktu kita. Tapi biarkan waktu Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Sebab kalau waktu Tuhan yang terjadi. Itu keindahannya tiada taranya. Keindahannya luar biasa teman-teman. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Percaya masa depan kita. Masa depan yang luar biasa dalam Tuhan. Lambaikan tanganmu. Masa depanmu indah dalam Tuhan Yesus. Boleh lambaikan tanganmu. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Coba lihat kiri kananmu. Walaupun engkau pakai masker. Tapi katakan masa depanmu indah dalam Tuhan Yesus. Katakan lagi begini. Jangan khawatir yang berlebihan dong. Gitu loh ya. Sekali lagi katakan masa depanmu sungguh ada. Harapanmu tidak akan pernah hilang. Serahkanlah hidup kita kepada Tuhan. Dan percayalah, Tuhan bekerja dalam waktunya. Untuk menyatakan berkat dan mujizatnya bagi setiap anak-anaknya. Yang senantiasa hidup mengandalkan Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Tetap percaya, tetap percaya. Tetap berharap, tetap berdoa. Tetap bersyukur. Percayakan masa depan teman-teman sekalian kepada Tuhan Yesus. Tepat pada waktunya Tuhan akan buka jalan bagi setiap persoalanmu. Dan katakan saat ini aku punya masa depan yang indah. Angkat tanganmu dan katakan aku punya masa depan yang luar biasa. Terima kasih.